kalau masa-masa menstruasinya jadi kepengen makan makanan tertentu. Jadi ada cravings tertentu ya. Seks yang rutin. Saya selalu bilang hubungan seksual itu kalau bisa 3-4 kali seminggu. Bagi yang sudah menikah ya tentunya ya. Dan saya mengalami banyak banget masalah pencernaan. Sampai bandel ya diulang-ulang terus ya. Kayak nggak ada kapoknya. Saya lihat Debbie yang dulu tuh tidak sebahagia Debbie yang sekarang sebenarnya. Debbie yang dulu tuh mencari endorfin, mengalihkan rasa sakit saya lewat makanan-makanan yang bisa menyakiti lidah saya gitu. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jamari, your favorite naturopathic practitioner. Kembali lagi dalam segmen Micro Habit. Teman-teman, Micro Habit ini saya share di tahun 2021 di Instagram saya. Dan ini sudah membawa kebaikan banyak sekali selama tahun 2021. Jadi tahun 2022 saya bikin dalam versi podcast di akun ini di YouTube dan di Root of Life TV di YouTube Root of Life TV dalam bentuk animasi. Semoga membantu teman-teman ya, disimak ya terus ya teman-teman. Ini bulan Maret saya lagi maraton kejar setoran karena ini sudah bulan Agustus. September malah. Oh no, utang saya banyak banget ya untuk ngejar videonya. But don't forget terus untuk di-share. Pastikan bantu kita untuk agar akun ini tetap tinggi logaritmenya biar YouTube bisa membantu kita dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi sebelum teman-teman dengarkan video ini, jangan lupa di-subscribe, di-share. Lebih penting lagi ya, harus di-share biar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video saya. Dan di-like dan di-komen. Terima kasih teman-teman semuanya sebelumnya. Kita masuk ke volume 12. Ini Micro Habit hari ke-66. Jadi day 66. Ini udah masuk ke bulan Maret ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perempuan nih yang kalau masa-masa menstruasinya jadi kepengen makan makanan tertentu, jadi ada cravings tertentu ya. Sebenarnya itu ada sinyal tertentu teman-teman, dan kalau naturopati itu sebenarnya adalah kekurangan nutrisi yang tidak disadari. Jadi misalnya kepengen makanan yang pedas, saya tuh dulu hobi banget ya kalau udah mendekati menstruasi jadi kepengen makan yang pedas-pedas, cabe. Sebenarnya kebutuhan yang meningkat adalah kebutuhan endorfin. Jadi kita tuh kayak kurang happy ya, bawaannya jadi kayak mellow gitu ya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit yang terpendam ketika makanan pedas itu membakar lidah, otak kita itu akan melepas atau memproduksi endorfin. Ini kenapa bagi teman-teman dan Indonesia tuh banyak banget ya orang yang tergila-gila sama pedas. Coba dicek and recheck. Jangan-jangan Anda kekurangan endorfin sebenarnya. Saya itu penyintas gila makanan pedas. Jadi dulu waktu saya ketemu suami saya, ingat banget, dan dia selalu gak lupa tuh ya, dia bilang, waktu ketemu kamu yang kita kan kerja bareng ya, kamu tuh makan pagi bisa loh makan cabe sesendok, dia bilang. Emang bener sih. Bentar, saya bener rambut saya dulu ya, mudah-mudahan gak masuk ke mikrofonnya. Jadi dan semua tuh makanan harus pakai cabai, pakai saus sambal. Sampai teman-teman saya menertawakan atau pencernaan saya mengalami berbagai macam gangguan ya, kayak dia itu makan makanan Eropa juga masih pakai sambal gitu dulu ya, makan spaghetti bolognese sambalnya banyak banget. Dan saya mengalami banyak banget masalah pencernaan, sampai bandel ya diulang-ulang terus ya, kayak nggak ada kapoknya. Jadi ternyata sebenarnya kalau saya lihat-lihat Debbie yang dulu itu tidak sebahagia Debbie yang sekarang sebenarnya. Debbie yang dulu tuh mencari endorfin, mengalihkan rasa sakit saya lewat makanan-makanan yang bisa menyakiti lidah saya gitu, untuk demi mendapatkan endorfin. Jadi kalau misalnya banyak sekali ya orang tuh yang nggak sadar sebenarnya. Endorfin itu banyak sekali ya sumbernya sebenarnya, kan saya jelaskan. Cuman
sekarang tuh banyak sekali manusia dewasa atau anak-anak yang tidak sadar stress level mereka. Kalau saya bisa nge-charge ya 100.000 aja setiap pasien saya yang tahu kadar stress levelnya, itu mungkin saya udah pensiun ya. Kayak nanya, "Bapak berapa stress levelnya?" Kalau jawabannya bener ya, itu setiap jawaban yang salah itu saya charge 100.000 aja. Waduh, saya udah pensiun kali, nggak perlu kerja lagi saya. Segitu banyaknya orang-orang nggak sadar sama stress levelnya, sehingga melarikan diri dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang pedes gitu ya. Jadi sebenarnya cabai itu sehat, teman-teman. Cabai itu sendiri ya sehat. Tetapi kalau cabai olahan, sambal yang udah dimacem-macemin, itu kemungkinan jadi nggak sehat, teman-teman. Nah, kalau memang kebutuhannya adalah endorfin, nah, teman-teman bisa jadi adiksi nanti nih. Dan kebetulan kalau cabai itu kan kalau kebanyakan, apalagi kalau yang olahan tuh bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi sebenarnya beberapa alternatif sumber endorfin yang lebih alami dan lebih sehat adalah satu, olahraga rutin. Jadi olahraga itu menghasilkan endorfin, teman-teman. Jadi sama kayak substance cabai-cabean atau substance ilegal lainnya. Giving, membantu orang lain dapat meningkatkan rasa bahagia dan endorfin, dan produksi endorfin. Kenapa? Makanya kalau saya bikin live, saya bikin video seperti ini, saya tahu this is my act of giving. Saya memberikan ilmu yang saya berikan, dan itu meningkatkan produksi endorfin dalam tubuh saya. Tertawa juga bisa meningkatkan endorfin. Jadi nonton acara-acara yang bikin happy, jangan acara-acara yang bikin sedih. Seks yang rutin. Saya selalu bilang hubungan seksual itu kalau bisa 3-4 kali seminggu. Bagi yang sudah menikah ya tentunya ya. Dark chocolate. Kenapa? Makanya saya senang banget dark chocolate. Itu sumber endorfin yang baik sekali. Jadi bukan coklat-coklat yang komersil ya, tetapi dark chocolate. Coklat yang tua, coklat yang pahit. Epsom salt bath, nah itu bantu banget teman-teman. Kalau lagi sebelum mens, bawaannya udah uring-uringan, Epsom salt bath deh. Pijat juga membantu. Essential oil, banyak sekali essential oil yang dapat meningkatkan fungsi otak kita, kenyamanan dalam tubuh kita, seperti lavender, rosemary, lemon. Terus juga adaptogen. Nah, saya tuh mencintai banget adaptogen ya. Ntar suatu waktu saya bikin video soal adaptogen. Kayaknya udah ada deh. Coba di scroll down deh ya. Soalnya bisa membantu memanage stres kita. Jadi, kalau stresnya jangan ditekan dengan sambal, tetapi dibantu dengan adaptogen, seperti dari Prayaguna Brain Care ya. Prayaguna itu remedy saya yang bekerja sama dengan Rasa Nusantara. Jadi bagi yang masih punya craving cabai sebelum menstruasi, kenalilah stresor masing-masing, kenalilah kekurangan nutrisi masing-masing. Pilih alternatif seperti olahraga, banyakin tertawa, senyum, dan sedekah. Oke, berikutnya micro habit ke hari ke-67. Keinginan untuk konsumsi makanan minuman yang manis. Tadi pedas, sekarang manis. Berarti gula darah meningkat dan energi levelnya menurun. Kemungkinan sinyal kekurangan kromium, fosforus, dan seng. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Banyak kan orang yang sakit ya kalau menjelang mens ya, atau pertahanan tubuhnya berkurang. Jangan-jangan kekurangan sengnya. Makanan pedas mencari endorfin, makanan manis dan minuman manis mencari serotonin, sama-sama kebutuhan happy hormone yang meningkat. Nah, serotonin adalah hormon kunci atau penting untuk menstabilisasi mood kita, perasaan well-being, dan kebahagiaan. Hormon ini yang mengatur agar sel otak berkomunikasi dengan sistem saraf lainnya. Serotonin membantu aktivitas tidur, makan, dan pencernaan. Apabila otak memiliki kadar serotonin rendah, maka kondisi depresi dapat tercetus. Bukti bahwa hubungan antara cravings makanan tertentu dengan kekurangan nutrisi masih harus diteliti lebih dalam. Namun hubungan antara cravings makanan dengan faktor psikologi sangat erat. Tingginya tingkat stres sangat mempengaruhi cravings, terutama pada perimenstrual woman atau perempuan sebelum menstruasi. Berdasarkan penelitian, diet yang tinggi gula pada perempuan mempengaruhi metabolisme hormon serotonin, dan walau mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi anxiety,
Tetapi tidak akan bertahan lama karena tubuh tidak akan memetabolisme dengan baik sehingga cravings akan terus dialami. Jadi kayak adiksi ya. Jadi yang bisa bilang self love makan kue atau apa itu self love sebelum menstruasi terutama, tinta, itu bukan ya. Jadi apabila teman sehat Debbie memiliki cravings makanan atau minuman manis, sebaiknya sebelum menstruasi tingkatkan makanan tinggi kromium seperti brokoli, bawang putih, basil, jus anggur, jus jeruk, dada ayam atau dada kalkun organik, apel dan pisang, magnesium, brokoli, bayam, nasi coklat, kacang mede, almond, beans, wortel, salmon, halibut, zinc, oat, shellfish, jadi sumbernya zinc ya, oat, shellfish, chickpeas, almond, beef, biji labu, sumber dari fosforus, ayam organik, kalkun, biji labu, biji bunga matahari, dan seafood. Ingat, stres itu diolah dan di-manage, bukan ditekan. Dan efek kekurangan nutrisi dengan gejala gangguan psikologi itu sangat erat sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diikuti, di-share, dan di tombol merahnya dinyalakan ya, biar nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Salam sehat selalu. I love you all.